Gunung Lawu menyimpan misteri yang terkadang sukar diterima akal sehat. Selain sebagai lokasi pendakian bahkan tempat wisata, gunung ini juga seringkali menjadi tujuan bagi orang-orang yang punya kepentingan spiritual, termasuk keganjalan yang dialami Andi Sulistiawan. Bahkan kehadiran kupu-kupu bercahaya biru menjadi tanda kamu diterima dengan baik oleh penghuni Gunung Lawu. Sebagian pendaki mengaku pernah melihat kupu-kupu hitam yang dikelilingi cahaya berwarna biru saat mendaki ke Gunung Lawu. Menurut keyakinan warga setempat, Gunung Lawu menyimpan. Lalu, apakah kejadian yang dialami Andi Sulistiawan murni karena kekebalan tubuh yang tidak stabil atau berkaitan dengan sisi gaib? Berikut telah kami rangkum kronologisnya. Apa sebenarnya yang tengah dialami Andi? Nah, sebelum dikabarkan tewas, Andi sempat dalam kondisi telanjang dada di atas Gunung Lawu. Bahkan Andi terlihat bersikap aneh tidak biasanya. Saat itu, Andi justru melepaskan pakaiannya untuk membungkus kayu bakar tersebut dan tubuhnya Andi terlihat menggigil. Anehnya, Andi justru menyelimuti sejumlah ranting kayu dengan kaos dan jaketnya. Padahal di waktu dan kejadian tersebut suhu Gunung Lawu begitu dingin. Bahkan kabut pun menyelimuti hingga banyak pendaki merasakan dingin yang luar biasa. Saat para pendaki memilih merangkap pakaiannya, hal berbalikan malah terjadi pada Andi. Ia malah melepaskan pakaiannya untuk membungkus kayu yang ia kumpulkan. Gelagat ganjil Andi terlihat saat perekam menanyakan untuk apa kayu tersebut dikumpulkan. Andi hanya menjawab untuk mbok. Tak jelas siapa mbok yang dimaksud Andi tersebut. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, saat ditemukan dalam kondisi tewas, Andi mengenakan celana panjang warna hitam dan bertelanjang dada, persis seperti yang terlihat dalam tayangan ini. Nah, relawan anak Gunung Lawu, Budi Santoso, memastikan bila pria dalam tayangan ini terlihat seperti korban Andi yang dilihatnya. Tapi, ia mengaku tidak mengetahui bila ada pendaki yang sebelumnya sempat bertemu dengan korban Andi. Lalu, apakah Andi mengalami gangguan kekebalan tubuh? Nah, menurut Budi Santoso, anggota anak gunung mengatakan apa yang dialami Andi sedang mengalami hipotermia berat. Dari kejadian yang dialami Andi, Budi Santoso berharap akan menjadi pelajaran bagi para pendaki lain. Ia mengatakan jika pendaki lain mendapati hal tersebut, harusnya segera melaporkan pada relawan terdekat di lokasi kejadian. Menurut Budi, seandainya peristiwa itu segera dilaporkan, bisa jadi akan mengubah nasib Andi. Diharapkan seperti itu karena yang bersangkutan sudah berhalusinasi karena mencapai fase terberat hipotermia, kata Budi. Kalau melapor ke kami atau relawan yang lain pasti dapat dicegah dan diberi tindakan pertolongan, imbuhnya. Budi menerangkan saat mengalami fase hipotermia berat, pendaki biasanya berhalusinasi dengan situasi yang berkebalikan dari suhu dingin. Selain berhalusinasi, biasanya melepas pakaiannya. Mereka berhalusinasi kepanasan atau situasinya berbalik dari suhu yang ada, imbuhnya. Lalu, bagaimana langkah untuk mencegah hipotermia berat saat mendaki? Dituturkan oleh Budi, jika selain fisik, seorang pendaki harus mumpuni dalam hal pengetahuan juga. Terlihat untuk kasus hipotermia, banyak pendaki belum mengetahui secara persis tentang fase dan penanganannya. Sebelum mendaki, harus dipersiapkan betul, katanya. Selain menyelamatkan nyawa sendiri, juga bisa menyelamatkan orang lain. Kasus yang menimpa Andi rupanya tak hanya sesekali terjadi. Budi pernah mendapati di situasi dengan ruang dan waktu yang berbeda. Dulu pernah di Merapi juga seperti itu, ada pendaki yang melepas pakaiannya sampai telanjang, papar Budi. Namun beruntung dia masih pasif, tidak aktif seperti yang terjadi pada saudara Andi.
Saat mendapati hal demikian, biasanya para relawan melakukan terapi tertentu pada penderita hipotermia fase berat. Kalau masih pasif, biasanya kita bungkus dengan plastik termal atau kita buatkan perapian, tuturnya. Kalau sudah aktif, satu-satunya jalan biasanya dilukai anggota tubuhnya agar tersadar. Lalu, apakah ada hubungannya yang dialami Andi dengan sisi gaib? Nah, di sisi lain, Gunung Lawu menyimpan misteri yang terkadang sukar diterima akal sehat. Selain sebagai lokasi pendakian bahkan tempat wisata, gunung ini juga seringkali menjadi tujuan bagi orang-orang yang punya kepentingan spiritual. Setiap malam 1 Syuro atau 1 Muharram misalnya, banyak orang yang mendaki Gunung Lawu hingga ke puncak untuk melakukan ritual atau berziarah. 3 puncak utama Gunung Lawu kerap dianggap sebagai salah satu tempat paling sakral di Jawa. Rizky Ridsyamara dalam kisahnya bertajuk Suku, Misteri Portal Kuno di Gunung Lawu 2016 lalu menuliskan bahwa bagi kalangan tertentu kawasan Gunung Lawu adalah pusat dari segala rahasia tanah Jawa dan Nusantara. Berbagai cerita yang bernuansa mistis acapkali juga menyertai hal-hal yang terjadi di Gunung Lawu. Mitos, misteri, kisah gaib dipercaya atau tidak seolah menjadi sensasi tersendiri di Gunung Lawu, termasuk bagi para pendaki. Lalu, pantangan apa saja yang harus dihindari saat mendaki ke Gunung Lawu? Dilansir dari hipuai.com, inilah beberapa pantangan ketika mendaki ke Gunung Lawu. Kehadiran kupu-kupu bercahaya biru menjadi tanda kamu diterima dengan baik oleh penghuni Gunung Lawu. Sebagian pendaki mengaku pernah melihat kupu-kupu hitam yang dikelilingi cahaya berwarna biru saat mendaki ke puncak Gunung Lawu. Menurut keyakinan warga setempat, kehadiran kupu-kupu itu menandakan bahwa pendaki itu datang dengan hati yang bersih dan diterima dengan baik oleh para penghuni gunung. Burung jalak sang penunjuk arah akan membantu semua pendaki yang datang dengan hati yang bersih. Burung jalak ini merupakan jelmaan penunggu Gunung Lawu. Burung ini akan muncul dan memberikan tanda-tanda untuk memudahkan para pengunjung untuk mendaki sampai ke puncak. Kata orang-orang sekitar, burung jalak ini hanya akan memberi petunjuk ke para pendaki yang datang dengan hati yang bersih. Pantangan yang pertama, jangan banyak mengeluh saat mendaki. Apapun yang kamu rasakan dalam pendakian, usahakan agar selalu menjaga sikap dan perkataan. Sebab apa yang kamu ucapkan itu seperti akan menjadi doa. Misalnya, kamu mengeluh kepanasan atau kelelahan, kamu justru akan merasa semakin panas dan semakin lelah. Jadi lebih baik simpan keluhanmu itu di dalam hati. 2. Pantangan mendaki dengan jumlah yang ganjil atau dengan pakaian bernuansa hijau. Kalau berniat mendaki ke puncak Gunung Lawu, usahakan agar tidak datang dengan jumlah yang ganjil. Konon katanya jumlah yang ganjil itu akan membawa sial. Banyak cerita yang mengisahkan jumlah rombongan pendaki yang jadi genap kalau datang dengan jumlah ganjil. Selain itu, usahakan tidak memakai pakaian bernuansa hijau karena warna hijau identik dengan hal-hal mistis di wilayah Jawa Tengah. 3. Mitos keberadaan pasar setan juga dikenal di Gunung Lawu. Bukan cuma di Gunung Merbabu, mitos pasar setan juga ada di Gunung Lawu. Pasar setan merupakan fenomena gaib berupa suara-suara ramai semacam di pasar yang sering dialami pendaki di gunung. Kata sejumlah orang, kalau kamu mendengar suara-suara gaib itu, kamu harus memetik sehelai daun dan menjatuhkannya ke tanah. Itulah tadi beragam kejadian ganjal yang berlaku di Gunung Lawu. Sebetulnya kalau dipikir dengan akal sehat, mitos-mitos di atas cukup rasional. Misalnya soal larangan penggunaan baju hijau. Mungkin maksudnya warna hijau akan membuat pendaki tampak serupa dengan pepohonan. Kalau pendaki ini tersesat pasti akan sulit dicari. Kamu bebas mau percaya atau tidak. Yang penting saran kami, siapapun yang berniat mendaki ke gunung wajib ekstra hati-hati dalam bersikap dan berkata. Jika video ini bermanfaat menurut kamu, silakan like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar kami lebih semangat membahas beragam misteri di dunia ini.